Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan Roh Kudus-Mu pada kami semua, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi kita hari Minggu 15 Juni 2025 berjudul Apakah lingkungan Anda membunuh Anda? Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya? Setelah membiarkan anjing-anjing tersebut mencium bau daging sambil mendengarkan bel, Pavlov menemukan bahwa suara bel saja bisa membuat anjing-anjing itu mengeluarkan air liur. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan dapat menimbulkan respon otomatis setelah hubungan dalam ingatan terbentuk. Sebagai contoh, pasien kanker yang kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang kembali merasakan efek samping pengobatan, meskipun tidak mendapatkan pengobatan lagi. Gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh staf, atau bahkan suara musik bisa memicu respon tersebut. Saudara-saudaraku, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan segala sesuatu di rumah atau tempat kerja yang bisa berdampak negatif pada kesehatan Anda. Kita semua pasti ingat di mana kita berada saat mendengar erangan tragedi World Trade Center di New York. Bagi mereka yang berada di sana, ingatan tersebut lebih dari sekedar kenangan. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respon stres yang sama yang mereka rasakan saat serangan itu terjadi. Hal ekstrimnya adalah kondisi yang disebut Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi yang terhubung dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan peristiwa itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak kita. Kita hidup di antara pemicu baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Itulah sebabnya orang mengingat pernikahan mereka. Untuk kesehatan yang optimal, ciptakan lingkungan yang mengingatkan Anda akan hal-hal positif dan hilangkan hal-hal yang memungkinkan memicu kecemasan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah maupun di tempat kerja. Apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu tempat yang memelihara jiwa Anda dan menyegarkan semangat Anda?
Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika berada di dalamnya? Apakah lingkungan tersebut memberi Anda kenyamanan, kesempatan untuk berkembang, dan rasa damai? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kematiannya, Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga ia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Lebih penting lagi, mereka terus mengubah apa yang ada di kusen jendelanya agar ia tetap terinspirasi untuk melukis. Ia menciptakan beberapa karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit sentuhan visual ke ruangan Anda. Cobalah untuk berpikir, semakin kita menjadikan lingkungan pribadi kita seperti taman yang asli, semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Des Cummings Jr. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Memberkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Jikalau mereka dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kiranya Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup iman kami dan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.